Shalom semuanya. Puji Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya ingin mengajak kita membacanya berbalas-balasan, tetapi mengikuti struktur yang benar dalam membaca Mazmur. Pasal 100 itu ayat 15 judulnya Mazmur untuk korban syukur. Jadi tidak perlu dibaca karena itu judul. Kemudian kita bacanya bukan ayat per ayat, karena ayat-ayat itu baru diberikan 1000 tahun lebih bahkan setelah Mazmur ini ditulis oleh bapak-bapak gereja begitu. Jadi kita membacanya berdasarkan bagaimana orang Yahudi membacanya, yang menjorok ke dalam, yang menjorok keluar. Nah, yang menjorok ke dalam, ayat 1 bersorak-soraklah, itu saya baca. Ayat 2 beribadahlah kepada Tuhan, dan seterusnya ibu bapak yang baca. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, itu saya yang baca. Ayat 3 bagian berikutnya dialah, dan seterusnya ibu bapak yang baca. Kemudian ayat 4 bagian pertama, masuklah melalui pintu gerbang sampai nyanyian syukur saya, ke dalam pelatarannya ibu bapak sekalian, sebab Tuhan baik itu saya, kasih setianya itu ibu bapak sekalian. Jadi kita mengikuti bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu membacanya. Baik, paham ya? Silakan buka Alkitab di gadget masing-masing. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Hari ini saya ingin bicara mengenai makna memuji yang saya ambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Nah, ibu bapak yang terkasih, sebelum saya masuk pada patokan firman, saya ingin bicara dulu tentang puji-pujian. Biasanya kita senang mendapatkan pujian, tapi kita sendiri juga cukup sering menyampaikan pujian, begitu ya. Kalau ibu-ibu atau perempuan misalnya dandanannya cakep begitu ya, maka teman-temannya yang lain, sesama ibu atau sesama anak perempuan akan bilang, cakep sekali dandananmu, bagus sekali, cakep banget, misalnya seperti itu ya. Yang saya temukan dalam perjalanan hidup saya biasanya umumnya di kalangan perempuan. Kalau laki-laki, kita laki-laki hampir tidak pernah memuji sesama laki-laki. Kalau laki-laki kan gak ada yang bilang, lu ganteng banget deh, lu cakep banget deh. Kayaknya kalau sampai laki-laki memuji sesama laki-laki, curiga kita ya. Jangan-jangan laki-laki itu agak begini gitu ya, agak sekong ya. Jangan-jangan seperti itu. Bapak tahu ya sekong ya? Yang lain kayaknya nggak tahu, itu bahasa zaman. Kalau laki-laki biasanya begitu, kita nggak memuji sesama laki-laki. Tapi kalau perempuan saya perhatikan biasa begitu, kamu cakep sekali gitu ya. Dan perempuan-perempuan memang lebih senang berdandan daripada laki-laki. Walaupun zaman modern katanya laki-laki juga ada yang suka berdandan dan disebutnya metroseksual katanya begitu. Salah satu ikon metroseksual itu adalah David Beckham, yang belum lama dikasih gelar bangsawan Sir oleh Raja Charles. Nah, kemudian misalnya juga kalau kita pakai jam tangan cakep gitu, wah jam tanganmu keren banget begitu, jam tanganmu cakep banget. Bahkan sekarang ini pendeta-pendeta seringkali disorot, salah satunya jam tangan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman buka Instagram pendeta palsu, hidung jemaat, dan beberapa lagi yang lain, sering itu ditayangkan pendeta-pendeta selebritis begitu ya, yang di atas itu kadang-kadang sering disorot jam tangannya. Pernah satu ketika ada pendeta yang jam tangannya Patek Philippe, dan setahu saya itu 2-3 M gitu. Nah, kalau kita lihat, jam tanganmu keren banget, atau wah tasmu keren banget, branded lagi. Nah, biasanya
ada aja ibu-ibu atau perempuan yang melek brand gitu ya, yang melek merek atau brand alert gitu. Dan kita bisa lihat ada orang-orang yang, oh ini brandnya ini dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan sampai pada titik tahu bahwa brand ini asli atau KW1, KW2, KW3 begitu. Atau super ya. Jadi ada KW1, KW2, KW3, kemudian KW super. Nah, mereka bisa tahu mana yang asli, mana yang KW begitu, saking alertnya begitu. Bahkan misalnya cukup banyak yang saya tahu, saya amati ibu-ibu dari lingkaran istri saya gitu ya, teman-teman istri saya. Cukup banyak ibu yang bisa mengenali itu emas asli atau emas sepuhan atau emas palsu. Kalau kita laki-laki biasanya kita nggak terlalu paham yang gitu-gituan. Kalau istri minta dibelikan perhiasan ya kita antar saja, kita bayar, tapi mana kita ngerti gitu, boro-boro begitu kan. Atau misalnya kalau kita pakai pakaian yang bagus sekali terus orang bilang, oh bagi pakaianmu bagus sekali, pakaiannya keren sekali, up to date sekali dan seterusnya. Atau kadang-kadang misalnya orang naik mobil yang bagus gitu, naik mobil yang mewah atau yang lux, kemudian orang datang bilang, wah mobilnya keren. Saya pernah juga begitu di Kelapa Gading di Kopi Joni kalau saya nggak salah gitu. Tahu-tahu ada saya lagi ngopi di situ di Kelapa Gading yang lama ya, bukan yang baru. Terus kemudian saya lihat bapak-bapak naik motor BMW dan itu kalau saya nggak salah 1000 cc. Dan di antara motor-motor yang lain cuma dia gitu, dan saya ajak ngobrol lah gitu karena saya suka kendaraan, saya suka otomotif, saya suka ngelihat pernik-pernik gitu ya. Saya bisa dibilang cukup ngerti merek-merek karena dari kecil saya suka sekali ngelihat yang mekanik begitu. Bukan mau beli, bukan, tapi kesukaan saja. Bahkan waktu SD itu saya suka gambar mobil, gambar motor dengan pensil, saya arsir begitu. Nah, saya ajak ngobrol dan saya jadi belajar apa yang dia ketahui tentang motornya begitu. Terus saya bilang, wah motor balapnya cakep banget. Nah itu biasa kita lakukan gitu, itu biasa kita lakukan. Nah pertanyaannya adalah gini, kira-kira apa sih gunanya ketika kita menyampaikan pujian, ketika kita menyampaikan appraisal kepada orang-orang seperti itu. Nah rekan-rekan sekalian, ini kemudian bisa jadi dorongan kita nih. Kita yang kerja, kita yang pelayanan, kita bisa terdorong ketika kita bekerja begitu ya. Jadi motivasi supaya kita dapat pujian, dapat apresiasi dari orang-orang lain. Ketika kita bekerja, kita dapat, wah pekerjaanmu bagus sekali. Wah bagus, pekerjaanmu keren sekali. Dan bahkan kemudian di dalam gereja pun ketika kita nyanyi, ketika kita main musik, kita choir, WL, singers, dan seterusnya. Kita juga seringkali jadikan itu dorongan supaya kita melayani. Supaya kita mengerjakan tugas itu di gereja. Jadi dorongan kita mengerjakan semua pekerjaan pelayanan itu. Bahkan pendeta juga demikian. Khotbah-khotbah yang baik, yang inspiratif, begitu ya yang kita sampaikan, ini berpotensi dapat pujian dan akhirnya membuat kita mengejar pujian itu. Maka kalau saya khotbah, misalnya kemudian salaman di depan begitu ya, kadang-kadang ada yang berkata, Pak terima kasih khotbahnya bagus sekali dan seterusnya. Kalau saya dapat pujian seperti itu, saya mengapresiasi balik dan saya katakan terima kasih, kiranya jadi berkat buat ibu bapak. Tapi selebihnya saya cenderung mengabaikan dalam hati saya pujian itu tidak membuat saya jadi besar kepala begitu. Tapi kalau ada yang menyampaikan kritik, Pak khotbahnya kelamaan, Pak khotbahnya membosankan dan seterusnya, itu justru jadi perhatian saya terutama sebagai pengkhotbah dan pengajar. Jadi kalau ada kritik justru itu yang betul-betul saya perhatikan. Karena prinsipnya gini, pujian itu bisa tulus, bisa bulus. Ya kan? Pujian bisa tulus, bisa bulus. Tapi kalau kritik, mau tulus mau bulus, kritik adalah kritik. Jadi Pak begini gini, ya kalau gitu saya ambil, saya pelajari benar atau tidak. Jadi evaluasi saya pribadi begitu. Ya, nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebalikannya nih. Ketika kita nggak dapat pujian apapun, ya ketika kita nggak udah kerjain yang baik nih, udah kerjain segala macam, kok nggak ada yang perhatiin saya? Jangankan memuji, memberi perhatian aja enggak, apalagi memuji gitu. Saya kayaknya eksistensi saya kayak nggak dianggap, kayaknya saya ada nggak ada juga nggak ngaruh gitu. Nah yang seperti itu justru bisa mematahkan semangat. Mungkin dan bisa mematahkan semangat yang tadinya kita semangat mengerjakan itu lama-lama jadi mengendur gitu. Dan akhirnya dari berusaha mengerjakan yang terbaik malah akhirnya mengerjakan yang asal-asalan.
Nah, ternyata terlepas dari aspek-aspek yang lain, ini berperanan penting. Mengapa? Karena dalam penelitian di Cornell University, salah satu universitas terbaik di dunia, dia selalu masuk 20-30 terbaik begitu ya, Cornell University. Dan Profesor Vanessa Bones dari university ini, dia adalah profesor di bidang psikologi. Dia berkata bahwa pujian itu punya kuasa. Pujian itu punya kuasa dan punya pengaruh yang positif, dua arah gitu, dua arah. Yang pertama, penerima pujian ketika misalnya saya memberikan pujian kepada si A. Maka ketika saya memberikan pujian kepada si A kemudian jadi lebih bahagia, lebih senang dan lebih terhormat. Ini hasil penelitian. Jadi bayangkan, kalau ilmu sekuler saja mengajarkan yang seperti itu, apalagi firman Tuhan. Nah, kalau yang sekuler mengajarkan begini, berarti yang sekuler dari ilmu pengetahuan meneguhkan apa yang firman Tuhan sampaikan justru. Begitu, ya. Nah, ini dua arah. Kalau saya memberikan pujian, dia jadi kemudiannya lebih bahagia, lebih senang dan terhormat, ya. Happy, ada yang perhatiin, senang dapat pujian, kemudian terhormat karena merasa dihargai. Tapi saya yang memberikan pujian kepada dia, kepada si A juga membuat mood saya jadi naik gitu. Meningkatkan mood saya. Dan ternyata ini luar biasa sekali betapa dahsyatnya kuasa pujian baru dari segi ilmu jiwa. Baru dari segi ilmu jiwa. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata bahkan saya tidak cantumkan di sini, tapi waktu saya membaca artikel ini yang saya jadikan rujukan bahkan gini. Bahkan pujian gombal pun masih lebih baik daripada tidak memuji. Pujian tidak tulus masih lebih baik daripada tidak memuji. Bahkan jauh lebih baik daripada mengutuki. Camkan ini baik-baik. Bahkan pujian yang tidak tulus pun masih lebih baik daripada tidak memuji, apalagi dari kata-kata yang mengutuk. Camkan ini baik-baik. Dampaknya sampai sejauh itu. Nah, seperti tadi pagi saya juga mau bertanya kepada umat Allah yang hadir di ibadah kedua kita. Ibu bapak yang hadir, kapan terakhir kali atau pernahkah memberikan pujian dan ucapan syukur terima kasih kepada WL Singers pemusik di sini? Adakah? Walaupun ada dua sisi ya. Pertama, kehadiran Allah tidak bergantung pada musik. Tanpa musik pun Allah tetap hadir. Tetapi di sisi yang lain, musik dan nyanyian yang dilantunkan dengan tulus membawa kita menghormati Allah lebih dalam lagi. Nah, pertanyaannya adalah, ibu bapak, kapan pernahkah mengucapkan syukur terima kasih kepada mereka yang di depan? Ini sunyi senyap. Natal masih bulan depan loh ibu bapak. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Pak Gembala wajib Pak. Kalau saya sebagai gembala di gereja saya tiap kali ibadah selalu saya bilang terima kasih ya buat pelayanannya, bagus sekali. Terima kasih ya buat pelayanannya, bagus sekali, merdu. Ke WL terima kasih ya suaramu merdu sekali. Walaupun kadang-kadang kalau saya lihat misalnya nyanyinya agak fales gitu, saya bilang suara saya fales tapi telinga saya nggak fales loh. Artinya saya juga masih bisa mengenali mana yang fales nyanyinya gitu. Jadi saya tegur, nyanyi yang bener ya. Kalau singer misalnya kadang-kadang ada tuh singer gitu ya. Mic-nya bukan ditaruh di mulut, di bodongnya. Saya bilang itu nyanyi suara perut ya. Nah kalau gitu saya tetap tegur sebagai gembala gitu kan. Karena yang kukasih kuhajar kan gitu ya. Nah sekarang kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu buat mereka yang di depan. Yang meriah. Puji Tuhan, tepuk tangan yang tulus buat para pemusik dan penyanyi kita di depan yang membawa hadirat Tuhan bersama-sama kita menghormati Tuhan. Yang kedua, di situ ada 3-4 orang yang mengelola sound system. Kalau di depan masih kelihatan, tapi yang di belakang itu nggak kelihatan karena membelakangi. Kita membelakangi mereka berempat atau berlima. Ada yang pernah juga bilang terima kasih. Gara-gara kamu loh saya bisa nonton ini, lihat ini. Gara-gara kamu mic-nya ini bisa nyala. Gara-gara kamu pointer ini bisa bergerak dengan baik. Ada yang pernah bilang terima kasih?
nama gereja kita Family in Christ. Lalu how to conduct as a family. Bagaimana berperilaku sebagai keluarga. Salah satunya give thanks kepada satu dengan yang lain. Kita beri aplaus juga buat mereka dengan meriah dan tulus. Ibu bapak yang terkasih, ini harus kita jadikan kultur, harus kita jadikan kebiasaan. Nah sekarang saya mau tanya berikutnya lagi. Kapan terakhir kali suami istri yang hadir berterima kasih pada istri, pada suami masing-masing? Ada yang boleh bersedia saya jadikan contoh? Oh boleh gantian dong, boleh Bu? Boleh? Suami ibu yang mana? Oh bapak suaminya, kayak nggak mengakui jaga jarak begitu. Boleh berdiri Pak, Bu, boleh tepuk tangan dulu. Kalau tadi pagi ada yang jadi korban, sekarang beliau berdua korbannya. Boleh maju ke depan sini Pak, Bu. Ya silakan. Tadi pagi saya meminta dan permintaannya sama. Pak, bolehkah sampaikan kepada Ibu 10 hal yang baik yang Bapak ucapkan terima kasih kepada Ibu? 10 hal. Pertama, apa yang Bapak syukuri terhadap Ibu? Kamu rajin. Terus? Kamu baik. Kamu ular di rumah saya. Apa? Ular. Yang jagain rumah. Oh. Galak soalnya. Yang keempat. Oh bersyukur kalau galak ya? Oh. Aman, mari berani. Yang keempat Pak? Yang keempat, dia. Mulai mikir, sederhana. Yang keenam, kelima, sorry. Ya, yang kelima apa lagi ya? Saya ini jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Oke, yang keenam. Mengurus keluarga dengan baik. Yang ketujuh. Sering bersihin rumah. Yang kedelapan. Cuci piring gitu. Yang ke-10. Yang ke-10 dia bisa merawat saya dengan baik. Wah, berikan tepuk tangan. Sekarang gantian Ibu. Wah, sampai terharu loh. Jarang ngomong. Oh, jarang. Silakan Bu, apa 10 hal yang baik yang Ibu syukuri dari Bapak? Dia baik. Baik. Pekerja keras. Oh, oke. Dia Suka ngangkat batu ya. Yang ketiga Bu. dia bertanggung jawab. Oke. Dia bertanggung jawab. Ganteng juga. Yang kelima. Tapi lebih galak dari saya. Oh gitu. Itu positif ya. Oke. Ketujuh. Yang masak di rumah. Oh justru yang masak di rumah Pak. Oh gitu. Ibu nggak masak. Nggak masak dia. Oh oke. Oh jago cuci piring. Ini rumah atau restoran ya? Kalau di resto kan yang masak memang laki-laki kan gitu ya. Yang ke-8? Dia menjaga kesehatan. Oke, sama jaga kesehatan ya. Berarti suka ke gym ya? Nge-gym di rumah. Oh nge-gym di rumah. Yang ke-8? Ke-9? Jangan nanya dong Bu. Rajin sih. Oh rajin. Udah. Yang ke-10? Ini pengantar-ngantar. Oh gitu ya. Oke, akhirnya dapat 10. Boleh beri aplaus buat mereka berdua. Terima kasih, silakan kembali. Nah sekarang ibu bapak yang datang bersama keluarga, bolehkah 2 menit saling memuji? Yang datang dengan istri suami, silakan lihat wajah suami istri masing-masing. Yang datang kakak beradik, boleh lihat kakak beradik. Yang dengan teman juga nggak masalah, silakan. Yang datang dengan teman, silakan. Boleh saling memuji. Apa yang bisa ditemukan baik dari mereka? Kamu berdua boleh nggak? Berdua. Ini teman atau kakak beradik atau?
Oh sepupu, ada yang baik kan dari kalian berdua kan saling memuji lah. Soalnya datangnya bareng-bareng kan. Malah tabok-tabokan. Tapi kelihatannya akrab ya karena datang berdua dan seperti itu. Itulah kalau anak muda. Nah persoalannya adalah begini. Tadi siapa yang kalau parkir di minimarket hanya gara-gara bayar 2.000, tadi Bapak pagi bilang, yang gara-gara 2.000 bayar ke tukang parkir di minimarket yang sebetulnya parkir gratis ya, karena mereka sebetulnya bayar untuk itu ke dinas perparkiran. Kadang-kadang ada juga tulisan parkir gratis, toh tetap juga kita dimintain parkiran gitu. Siapa yang di sini bayar 2.000 tapi kesal? Ada ibu yang tuh. Ibu bapak, masa kita mau damai sejahtera kita hilang, sukacita kita hilang hanya gara-gara 2.000? Mulai sekarang jangan, karena kita kehilangan sukacita yang tak ternilai hanya gara-gara 2.000. Berilah sukacita, bahkan berilah dengan berkat. Waktu saya parkir, saya bayar 2.000, saya cukup sering bilang terima kasih ya Tuhan Yesus berkati. Dan itu cara saya memberitakan Injil sama dia. God bless you, kadang-kadang pakai Inggris juga gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan berkati. Itu cara penginjilan yang lewat sopan santun Kristiani. Pak, mulai sekarang bertobat ya Pak. Nah yang berikutnya begini. Satu ketika saya ke Serpong dua mingguan yang lalu, ada kakek sepupu saya atau sepupu kakek saya sakit, nenek perempuan lebih tepatnya nenek. Dan kemudian pulang kami mampir ke Living World dulu di Alsut, dari Alsut baru kami pulang. Kakak beradik dua di mobil saya lewat dari jalan tol dalam kota, tiba-tiba saya nyetir di kanan, depan saya ada mobil, di depan mobil itu ada bus. Dan dari kami kecepatannya cukup gitu ya 100, terpaksa harus ngurangin sampai tiba 70 dan bis itu dengan santainya di 70 km padahal jalur kanan. Terus ketika mobil di depan saya itu mau ke kiri, busnya juga geser ke kiri. Ketika mobilnya itu ke kanan, busnya juga geser ke kanan. Sampai 2-3 kali begitu, akhirnya ketika di tengah itu ada jarak yang cukup, mobil di depan saya langsung kenceng begitu, saya juga ngikut karena kosong masuk. Begitu saya di tengah, ini mobil yang di tengah langsung ke depan, bus dari kenceng langsung pelanin kecepatannya. Bus yang 70 km, dia kurangin sampai kurang dari 70 mungkin 60. Dia hold gitu, dia lane hogger istilahnya begitu. Kemudian saya jalan dari tengah saya ke kanan, saya lihat dari kaca spion dalam, saya lihat mobil itu menghambat si bus itu, dan saya bilang sama istri saya, lihat tuh, itu ciri orang yang nggak bisa ngendalikan emosi. Dan ibu bapak saya mau tanya nih, jujur nih, seberapa sering gara-gara kejadian-kejadian di jalanan emosi kita jadi kacau dan kehilangan sukacita, damai, sejahtera. Colek-colekan. Rugi loh. Rugi, merusak damai sejahtera, sukacita hanya gara-gara itu. Lebih baik mengalah. Terus saya bilang sama istri saya gini, itu mobil yang menghalangi bus itu bersyukur loh. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukurnya supir busnya itu tidak sedang error. Tidak sedang error. Kalau bus itu misalnya dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar debt collector, istrinya selingkuh, rumahnya misalnya mau digusur dan seterusnya. Kalau dia ngalami kejadian-kejadian yang kepalanya nggak bisa nanggung, dia bisa gila loh di jalanan. Kenapa? Karena sebelumnya saya lihat ada video short gitu di medsos, ada truk gitu lagi stuck begitu, terus mobil di sini klakson, dia nggak sabar klakson, dia keluar dari mobil itu. Begitu dia keluar, truk itu mungkin udah kesel banget, mungkin kejadiannya sudah panjang, dia mundurin truk itu, bapak itu kelindes oleh truk itu. Terus setelah dia gitu, terus dia maju langsung jalan ninggalin bapak itu yang habis kelindes truk. Hati-hati waktu kita anggar jago di jalanan. Mungkin 1-2 kejadian kita jago, kejadian berikutnya bisa jadi dia lebih jago, ya kan? Hati-hati, jangan umbar emosi dengan cara seperti itu, menghilangkan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini saya perlu underline karena ini seringkali jadi masalah bagi kita. Nah,
Bapak yang terkasih, sekarang saya masuk pada bagian ini. Di Jepang, kalau tadi saya sudah dari ilmu psikologi, ilmu jiwa, di Jepang ada riset akan kuasa ucapan. Ada seorang doktor di sini yang melakukan penelitian dan bagaimana pengaruh ucapan lisan itu berdampak pada air. Dan ternyata jika kata-kata negatif, cacian, makian diberikan, diucapkan kepada air, maka molekul air jadi rusak begitu. Tetapi sebaliknya kalau kata-kata positif yang disampaikan, kata-kata pujian yang disampaikan kepada air, molekul air akan menjadi bentuk-bentuk kristal yang cantik. Dan ini saya mau tayangkan video YouTube-nya sekitar 5 menit, kita akan saksikan. Saya akan geser ke kiri, boleh ditayangkan? Boleh ke slide saya lagi. Jadi Ibu Bapak yang terkasih, tadi adalah penelitian dari seorang dokter terkait bagaimana dampak terhadap air ketika pertama musik yang klasik, musik yang indah dipaparkan kepada air. Tadi dibandingkan Beethoven, kemudian Bach dan Chopin, kemudian dibandingkan dengan heavy metal. Penelitian yang berikutnya kepada ucapan yang disampaikan baik lisan bahkan juga tulisan. Nah, ini perbandingan ketika you make me sick, I will kill you dibandingkan dengan thank you. Dan ini adalah hasil riset. Dengan kata lain, kata-kata positif dan kata-kata negatif itu berdampak pada air. Sementara tadi peneliti Jepang itu berkata bahwa tubuh kita ini 70-80% dari air. Dan ternyata dunia kita, bumi kita juga 70-80% dari air. Maka perhatikan, kalau air ini diucapkan thank you, molekulnya jadi cantik begini, tetapi ketika dikatakan you make me sick, I will kill you jadi kayak begini. Sekarang bayangkan dampak kata-kata buruk kita, negatif kita kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak. Kalau saya nganter anak saya ke sekolah Kristen gitu pagi-pagi atau jemput siang gitu, kadang-kadang saya menemukan ada orang tua, terutama orang tua muda ya, kalau yang seusia saya kayaknya nggak terlalu seperti itu lagi. Seringkali hanya gara-gara nilai anaknya tidak seperti yang diharapkan, orang tua bisa bilang, kamu bodoh banget sih, kamu kok gitu aja nggak bisa, bodoh banget. Dan kadang-kadang diseret tangannya gitu, kadang-kadang dicubit dengan kerasnya. Nah ibu bapak, kalau terhadap air kata-kata kita berdampak begini, sementara tubuh kita ini 70-80% air, kira-kira bayangkan dampaknya bagi tubuh kita, bagi hidup kita, dampaknya bagi anak-anak kita ketika kita berkata, bodoh banget sih kamu kok gitu aja gak bisa, dan seterusnya. Bayangkan dampaknya, mengerikan sekali. Dan ini hasil penelitian. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus membangun kultur saling memuji. Pertama, pujilah setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan, belajarlah untuk menyampaikan pujian tersebut kepada orang-orang yang melakukannya. Kalau di rumah, kepada istri, kepada suami, kalau ada orang tua, seberapapun tua orang tua kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, rekan sepelayanan, di sekolah, di kantor, dimanapun kita berada. Karena ternyata lisan kita powerful. Ucapan kita powerful. Ini baru bicara dari segi keilmuan. Belum kalau menyertakan kuasa Tuhan di dalamnya. Nah sementara ketika kita menjadi orang percaya yang mesti kita camkan baik-baik, mulut kita ini powerful sekali. Powerful sekali. Powerful sekali. Bukan dalam pengertian yang kita ucapkan terjadi, tapi punya kuasa. Salah satunya terhadap roh-roh jahat, terhadap iblis dan seterusnya. 6 bulan terakhir ini saya cukup banyak melayani eksorsisme. Cukup banyak. Dan karena saya juga mengampu mata kuliah okultisme dan eksorsisme di kampus saya, jadi saya cukup banyak mengajar mata kuliah ini, dan kemudian di salah satu STT saya juga membuat kuliah umum tentang ini dan dihadiri sekitar 200-an begitu ya. Kemudian datanglah satu ibu yang katanya dulu jadi tatung di Singkawang.
Dari kecil dijadikan tatung dari lahir. Baru 5 tahun terakhir bertobat menjadi orang percaya. Tapi sejak jadi percaya diikuti terus begitu. Kemudian saya katakan ya udah ya saya layani. Kemudian saya ajak datang ke gerejanya. Kemudian saya doakan. Baru sekitar 5-10 menit kami dialog mulai muncul peragaan-peragaan yang macam-macam. Pertama tangan dia seperti ini, seperti harimau begitu mau menerkam. Kemudian berikutnya tangannya seperti ular begini, 2 begini. Sayanya ketawa saja ngelihatnya, saya nggak takut sama sekali karena saya percaya Tuhan saya jauh lebih besar daripada roh yang ada di situ. Nah setelah 2 peragaan jenis hewan tadi, kemudian mulai dia bikin tangannya begini sama begini. Ini rupanya adalah simbol-simbol semedi, tangan begini. Waktu dia bikin tangan begini, saya juga jadi tertawa. Saya bilang gini, kamu manggil dewamu, saya mau beritahu sama kamu ya, Kamu disembah sebagai pengikutmu dewa, tapi kamu sebetulnya adalah ciptaan yang menciptamu Yesus Kristus. Dan sempat ketika dia harimau begitu, dia lompat, dia mau menerkam saya begitu. Kemudian waktu ular juga tangannya mau menjurus ke saya, ya saya cuma tepis sebentar saja dan menjadi tertawa. Dan saya katakan, aku ikat kau dalam nama Yesus. Dan sekitar 1 jam seperempat kemudian roh-roh itu keluar. Nah kemudian ada kejadian yang lain. Ada satu anggota jemaat baru kami, dia punya kekasih dan akan menikah, tapi dari agama yang lain dan punya jimat, punya macam-macam, semedi di kuburan segala macam gitu. Kemudian saya katakan ya udah kami doakan, datang duduk begitu, lagi duduk itu tiba-tiba dia nerkam kiri kanan begitu, sampai kemudian penatua saya ditabrak dan penatua saya nabrak pintu kaca kami, kemudian sampai hampir jatuh begitu. Dan kemudian sekitar 5 kali saya layani pelepasan, dan kali pertama, kedua itu luar biasa ininya ekspresi manifestasinya, tapi ketiga, keempat, kelima mulai kalem. Nah ketika ke 2 minggu lalu dibaptis, waktu selesai dibaptis kami gantian di kamar mandi di rumah anggota jemaat. Ketika saya terakhir selesai bilas badan, rupanya dia dengan wakil gembala saya ngomong gitu. Dia ngomong begini, saya sudah tidak punya kuasa lagi atas dia. Wakil gembala saya diajak ngomong. Setan kok diajak ngomong gitu kan. Begitu saya turun, istri saya bilang begini, Pak, nongol lagi. Saya datengin, saya ambil minyak urapan, saya katakan dalam nama Yesus, engkau tidak berkuasa lagi atas ibu ini, dia sudah milik Tuhan Yesus, sudah dibaptis dalam nama Yesus. Engkau keluar dalam nama Yesus. Waktu saya bilang engkau keluar dalam nama Yesus, tiba-tiba dia dari duduk, dia berdiri, dia lari keluar rumah. Dia lari keluar rumah, sudah di dekat pagar begitu. Waktu saya lihat dia lari, saya ikuti dia, terus saya bilang begini, dalam nama Yesus berhenti, aku ikat kakimu, stop. Lagi dia lari begini, tiba-tiba langsung diam seperti ini. Persis diam seperti ini. Poinnya apa? Di dalam Tuhan kata-kata kita punya kuasa, bahkan iblis pun tunduk pada kita. Ini harus kita pegang. Amin. Kuasanya luar biasa, dan karenanya itu harus kita hidupi betul-betul. Jadi karenanya apa? Mulut yang sama tidak boleh mengeluarkan kutuk, tetapi sekaligus berkat. Mulut ini harus hanya untuk mengucapkan berkat. Karenanya bangun kultur ini, puji setiap pekerjaan yang dilakukan. Dorong di dalam kelompok kita, keluarga kita, rekan sepelayanan, di kantor, di kampus, dimanapun termasuk di gereja, untuk saling memuji dalam kelompok kita ini. Kemudian berikan dorongan, berikan semangat. Jangan justru jatuhkan semangat, jatuhkan gairah orang, jangan. Kemudian apapun pencapaian yang didapat, sekecil apapun, sampaikan, you've done a great job, thank you ya. Saya punya 2 anak saya dua-duanya berbanding terbalik. Anak saya yang pertama itu tes IQ terakhir 137, semester 3 di ITB jurusan arsitektur. Luar biasa kan? Anak saya yang kedua juga luar biasa. Anak saya yang kedua tes IQ-nya 85. Di bawah 80 itu udah idiot. Bayangkan. Tapi saya tidak pernah hanya memuji anak yang pertama. Satu ketika anak saya yang kedua itu datang, innocent betul-betul bawa kertas ujiannya. Pah, ini kertas ujian saya. Begitu saya lihat angkanya 0. Tapi saya tidak marah dengan anak saya. Saya katakan, oke nak, this is okay, no problem. Next time do a better job. Lakukan yang lebih baik lagi. Tidak ada masalah. Terus saya peluk anak saya ciumin. Terus beberapa waktu kemudian dia bawa lagi, Pak ini ujian saya. Begitu saya cek dapat nilai 30. Saya katakan, nak,
it is better now. Lebih baik dari yang sebelumnya. You have done a good job. Do even more. Saya katakan begitu. Lakukan yang lebih baik. Terus saya peluk lagi, saya cium lagi. Karena buat saya tidak punya harus 80, 90, 100. Tidak. Semua apapun yang dicapai, sekecil apapun dari 0, 30 itu kan ada pencapaian. Ada perbaikan. Itu pun saya puji anak saya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya pencapaian sekecil apapun, pujilah orang-orang itu. Karena itu justru yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kemudian gunakan bahasa yang merangkul, jangan memisahkan. Ini anak yang pertama baik, anak yang kedua nggak bagus, terus saya pisahkan. Tidak boleh sama sekali, karena kalau saya begitu, saya berlaku jahat pada anak saya. Nah, karenanya ini panduan, ini dari university lagi di Amerika Serikat, dari Profesor Joanne Wood, Waterloo University. Bahkan bayangkan dunia sekuler pun mengajarkan panduan bagaimana memberi pujian. Pertama, lakukan tulus. Kepada istri, "Mah, kamu cantik sekali. Kamu cantik." Tadi ibu bilang bapak ganteng ya. Nah, kata orang kan, beauty is in the eyes of the beholders. Cantik ganteng itu menurut yang melihat. Tapi firman Tuhan tidak bilang begitu. Setiap orang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Maka setiap orang adalah gambar dan rupa Allah. Maka setiap orang adalah cantik dan ganteng. Maka kalau kita bilang jelek amat sih itu orang, kita bukan menghinakan orang yang jelek itu, kita menghinakan Tuhan yang menciptakannya. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakannya segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita mau bilang gambar dan rupa Allah jelek. Kita menghina Allah loh, hati-hati dengan pernyataan itu. Semua adalah cantik ganteng di hadapan Allah. Jadi nggak boleh sama sekali bilang, duh jelek banget sih itu orang. Nggak boleh sama sekali. Kalau kita pulang kerja misalnya, tadi Pak Gembala di pagi hari bilang, kalau pulang kerja istri harus dandan yang cakep, nanti WBI ada tuh ya, make up begitu kan. Maka kalaupun misalnya istri kita datang, dengan kita pulang dia masih pakai daster, bau terasi. Jangan bilang, bau amat sih, sekretaris gue cakep, harum, pulang ke rumah kok dapet barang di pasar Senen. Kalau di kantor barang dari Grand Indonesia kok beda banget. Itu yang membuat nanti kemudian selingkuh. Tapi kalau istri kita pulang datang dengan daster, dengan bau terasi, dia kan melakukan itu demi kita, demi anak-anaknya, demi suaminya. Dia bekerja untuk keluarganya. Maka kemudian kita datang sebagai suami yang pulang kerja, kita katakan, "Mah, kamu cantik sekali. You are so lovely, you are so wonderful." Dan bau terasinya kita nikmati. Amin. Amin. Ada ibu-ibu yang bilang amin, yang amin laki-laki, bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Nah gitu. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikutnya. Ketika kita baca Mazmur 100, sebetulnya itu adalah dasar pujian. Jadi kalau saya memuji istri saya memuji anak-anak saya memuji saudara-saudara saya memuji rekan sekerja, rekan sepelayanan dan seterusnya. Dasarnya ini sebetulnya. Pujian syukur kepada Allah. Pujian syukur kepada Allah. Dan Mazmur 100 ayat 4 menegaskan itu. Ketika kita memuji orang lain pun kerangka dasarnya adalah kita memberi ucapan syukur kepada Allah. Harus itu. Kalau kepada suami dasarnya apa Pak? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Itu dasarnya. Kalau istri dasarnya apa? Hai istri, tanduklah suamimu. Amin. Amin. Dia bilang amin. Orang saya bilang, hai istri tanduklah suamimu. Bilang amin juga. Enggak, hai istri tunduklah kepada suami. Tapi ayat itu sebetulnya paling berat bukan kepada istri. Hai istri tunduklah kepada suami. Suami macam apa? Hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan memberikan nyawanya kepada jemaatnya. Jadi bukan absolutus gitu sifatnya. Mutlak wajib istri tunduk mati sama suami. Enggak. Suami macam apa? Yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan bahkan memberikan nyawanya baginya. Berarti suami yang mau mati bagi istrinya. Jadi lebih berat siapa? Suami. Itu dasarnya.
Maka misalnya ibadah kita pada hari ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Jadi kita datang ke sini bukan kita mau, aduh saya punya masalah berat, aku punya persoalan, aku ingin persoalanku diselesaikan oleh Tuhan. Itu boleh, tapi gak boleh itu saja atau bahkan itu yang jadi utama. Gak boleh. Engkau sakit, dunia di luar juga bisa menyembuhkanmu. Engkau butuh uang, dunia di luar juga bisa memberikanmu uang, baik halal maupun haram. Kalau engkau cari itu ke gereja, engkau tersesat karena dunia melakukan itu. Bahkan tawaran, sembahlah aku maka seisi dunia, kerajaan dunia dengan segala isinya kuberikan kepadamu. Itu siapa yang mengatakan? Iblis. Hati-hati dengan itu. Tuhan tidak pernah berkata, sembahlah aku maka seisi dunia dengan segala hartanya kuberikan kepadamu. Yesus gak pernah ngomong begitu. Gak pernah sama sekali. Nah karenanya Bapak yang terkasih, kalau gitu dasar kita mengucap syukur apa? Ini yang pertama, Dia adalah pencipta kita. Seberapa Bapak menyadari bahwa kita punya pencipta? Bahwa kalau aku ada sebagaimana aku ada karena Dia menciptakan aku. Seberapa kita bersyukur itu? Seberapa yang bersyukur waktu buang air kecil lancar? Ada yang pernah bersyukur waktu buang air kecil lancar? Saya cukup sering kalau saya habis buang air kecil, saya berkata terima kasih Tuhan saya bisa buang air kecil. Kalau misalnya pas lagi mampet, kira-kira gimana? Udah nggak keluar-keluar. Apalagi yang B, A, B. Lebih repot lagi tuh kalau nggak bisa keluar. Ada satu orang teman saya, kami sering pelayanan bareng, satu ketika dia nggak bisa BAB. Baru seharian nggak bisa BAB, udah sakit sekali keadaannya, dibawa ke rumah sakit, ICU, emergency room, kemudian disuntikan obat, baru keluar semua. Ya Bapak kira-kira kalau 1 bulan gak bisa BAB gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau 1 bulan, gak usah 1 bulan, seminggu aja udah begitu. Mengapa? Karena itu nanti naik ke atas, jadi racun buat tubuh gitu. Pernah gak bersyukur untuk 2 hal kecil itu? Mulai sekarang belajar bersyukur untuk itu, berkata terima kasih Tuhan, aku memujimu untuk kebaikanmu. Ada nggak yang pernah bersyukur bahwa otot tubuh kita ini bisa bergerak seperti ini dengan kuat? Otot-otot kita bisa menopang kita, tangan kita semua bisa menopang kita. Kalau kita terkena multiple sclerosis, otot kita semuanya melemah, kita itu kayak seonggok daging yang nggak bisa ngapa-ngapain, jatuh begitu. Pernah nggak bersyukur bahwa semua muscles ini Tuhan topang? Tuhan terima kasih loh, semua muscles ini Tuhan topang sehingga saya bisa melakukan aktivitas semuanya. Nah sekarang ya Bapak yang terkasih, ketika kita bicara tentang Allah pencipta, maka ini pertama, saya bicara dalam konteks alam semesta. Bulan berputar pada porosnya sama cepatnya dengan dia mengitari bumi dengan kecepatan 3.683 km per jam. Bukan saya yang mengukur, karena saya nggak bisa ngukur. Yang ngukur adalah NASA. Kemudian yang berikutnya, bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 17.000 km per jam. Jadi 1 jam yang lalu sekarang sudah jam 12:25. Jam 11:25 sejam yang lalu jarak kita dengan sekarang itu 17.000 km. Yang berikutnya, bersama dengan bulan, bumi mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km. Berarti sejam yang lalu jarak kita sekarang dengan sejam yang lalu itu 107.000 km. Dan kemudian ternyata matahari sendiri bersama dengan tata surya mengitari galaksi Bima Sakti, Galactic Core dengan kecepatan 692.000 km. Berarti jarak kita sekarang dengan sejam sebelumnya itu 692.000 km. Luar biasa kan? Nah yang berikutnya, ternyata galaksi Bima Sakti sendiri juga bergerak mengitari pusat alam semesta dengan kecepatan yang sangat kencang sekali, 2,1 juta kilometer per jam. Jadi jarak kita sekarang kalau pakai yang sebelumnya, 1 jam sebelumnya 692.000 kilometer, tetapi dengan jarak ini 1 jam sebelumnya kita dengan sekarang jaraknya 2,1 juta dalam 1 jam. Betapa dahsyatnya alam yang Tuhan ciptakan. Dan firman Tuhan berkata bahwa alam menyaksikan Tuhan. Maka dengan kata lain, kedahsyatan alam menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Sekarang luasnya alam semesta bagaimana? Diameternya, garis tengahnya itu 92 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 9,46 triliun.
volumenya, isi, bukan luas ya, tapi volumenya yang dapat dideteksi oleh manusia adalah 410 nonilion pangkat 2 tahun cahaya. Nonilion sendiri itu ribu miliar dengan angka nolnya sebanyak 30 kali. Masih di pangkat 2, masih dikalikan lagi 9,46 triliun. Ini yang bisa dideteksi oleh manusia lewat apa? NASA dengan teleskop Hubble, kemudian ditambah teleskop James Webb. Artinya kalau meja di tengah ini pusatnya bumi ini, maka yang bisa diukur inilah yang sekitar 410 nonilion pangkat 2 tahun cahaya. Seandainya 1 abad lagi NASA bisa menemukan alat yang lebih canggih kerjasama dengan European Space Agency, China Space Agency, Indian Space Agency, bisa bikin 10 kali lipat, maka alam semesta akan 10 kali lipat lebih luas lagi. Karena ini adalah sebatas yang bisa diukur oleh alam semesta, oleh NASA, oleh manusia. Nah sekarang titik-titik ini bisa bintang. Sementara kemudian Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini bumi, ini matahari. Jangankan di perspektif itu, di perspektif ini saja, ini Amerika Serikat, ini Amerika Selatan. Kalau misalnya kita di daerah sini, katakanlah Florida atau Miami misalnya, kelihatan nggak kita di sini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sama sekali. Dalam gambaran ini saja, kita itu seperti titik debu. Pernah nggak sadar sebetulnya dibandingkan alam semesta, kita ini nggak penting-penting amat. Ya kan? Kita sekarang hidup, besok mati, memangnya dunia akan berhenti berputar. Life just goes on the way it does. Kan begitu. Apalagi kalau dibandingkan ini, apalagi dibandingkan Bima Sakti, apalagi dibandingkan seluruh alam semesta, kita sama sekali nggak nampak lagi di sini. Kita ada atau tidak ada, alam semesta seperti ini. Ini yang mesti kita camkan. Tetapi kemudian Allah yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah yang baik. Allah yang baik. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bayangkan Allah yang menciptakan alam semesta yang seluas itu mengasihi kita selama-lamanya. Sekarang Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita punya suami, Ibu Bapak yang ibu-ibu punya suami, atau kita punya saudara, badannya tinggi besar, katakanlah kayak Deddy Corbuzier, ya, gagah perkasa. Terus kemudian menemani kita, ada nggak yang berani ganggu kita? Nggak ada. Karena kita didampingi oleh sosok yang gagah perkasa, ya kan? Apalagi kalau sosok gagah perkasa itu sangat baik bagi kita, akan betul-betul memberikan keamanan, ketentraman. Itu baru manusia seperti Deddy Corbuzier, apalagi Allah kita. Apalagi Allah kita sudah maha kuasa, baik pula. Nah karenanya Allah yang baik dapat menghasilkan yang buruk dari yang buruk menjadi baik. Mengapa? Karena kebaikannya tidak disyaratkan oleh apapun. Kebaikannya itu mutlak tanpa syarat. Sehingga dari keburukan yang kita alami pun dia bisa menghadirkan kebaikan. Karenanya dalam setiap apapun masalah, pergumulan, penderitaan, kesusahan yang kita alami, jangan fokus pada masalah itu. Fokus pada apa? Pada Tuhan, kebaikan apa yang kau ingin nyatakan lewat masalah yang kuhadapi ini? Kebaikan apa? Itu yang harus jadi fokus kita. Di situ fokus kita. Dari semua yang susah ini, jangan katakan, aduh susah banget sih hidup ini. Aduh kok penderitaan sih dia berganti, belum ini selesai, udah datang ini belum selesai, udah datang ini. Jangan fokus pada itu. Fokus pada bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya. Amin. Nah yang terakhir, Allah adalah penyelamat. Bisa dibayangkan dia pencipta alam semesta yang hampir-hampir tak terbatas. Alam semesta yang hampir tak terbatas diciptakan oleh Allah yang sangat tak terbatas. Tapi Allah yang sangat tak terbatas itu kemudian jadi manusia. Bayangkan alam semesta yang begitu luas ini. Bayangkan, ini alam semesta yang begitu luas. Kemudian katakanlah titik kecil ini bumi. Alam semesta yang tak terbatas ini, Allahnya jauh lebih tak terbatas. Kemudian jadi manusia ke dunia yang titik kecil ini. Dari ketak terbatasan yang luar biasa jadi manusia. Demi siapa? Demi kita sekalian. Demi ibu bapak sekalian. Dia berbagi hidup supaya kita yang sudah mati jadi hidup. Nah karenanya ini harus terperagakan dalam kehidupan kita. Nah terakhir.
Allah butuh pujian sesungguhnya? Tidak. Bapak, waktu engkau datang ke gereja ini, camkan baik-baik. Allah tidak butuh pujian kita. Seakan-akan dia tidak eksis kalau tidak kita puji. Itu cara yang keliru. Lalu bagaimana dan mengapa kita memuji Allah di gereja ini? Pertama, supaya kita sadar bahwa kita adalah ciptaan. Itu yang pertama. Ini harus kita sadari betul-betul. Sehebat apapun kita adalah hanya ciptaan. Ada pencipta yang luar biasa, dahsyat. Yang kedua, membangun karakter kita. Karakter kita. Supaya kita memiliki kasih Allah dalam diri kita dan karenanya berbelas kasihan pada orang-orang lain. Sebagaimana Kristus berbelas kasihan dan mati bagi orang-orang lain. Kemudian rendah hati. Seberapapun yang kita punya itu kecil sekali di hadapan Allah. Dan semua karakter ilahi yang bisa kita raih membentuk kita. Untuk itulah kemudian kita hidup dan kita dapat melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.